Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, nama gue Bianca. Zodiak gue itu... nggak usah lah ya, ntar malah ribet. Oh iya, saat ini usia gue 24 tahun dan kerja di salah satu kantor di Jakarta. Gue mau cerita tentang gimana toksiknya orang-orang di kantor gue yang berimbas ke gue, bikin gue nyaris dipecat. Gas lah, langsung cerita aja ya. Jadi, di kantor gue ini terbagi jadi 4 divisi, di mana masing-masing divisi itu punya wilayah teritorialnya sendiri. Katakanlah terbagi jadi 4 ruangan gitu. Jadi ada 1 sampai 4 ruangan. Di ruangan 1 isinya senior-senior gue yang udah lebih tua. Dan di ruangan 4 itu isinya anak-anak muda semua. Nah, semua teman-teman gue itu kumpulnya di ruang 4. Sementara gue ada di ruangan 1 sendiri, bareng sama si senior-senior boomers yang gak jelas. Singkat cerita, gue sama temen gue yang di ruangan 4 ini bikin konten gitu. Awalnya sih gue kira cuma buat seru-seruan aja. Tapi ternyata itu buat akun official kantor gue. Ya, gue gak ada masalah juga sih, fine-fine aja gitu. Sampai suatu hari, tiba-tiba ada salah satu temen di ruangan 1 itu nanya gue, "Kamu habis ngapain sama anak-anak ruang 4? Ya, gue jawab dong, "Bikin konten, Pak." Kenapa ya? Jadi ternyata, menurut rumor yang beredar, emang dari sebelum gue masuk, anak-anak ruangan 4 ini gak akur sama ruangan yang lain. Bahkan, parahnya lagi, sebetulnya tiap ruangan itu gak akur. Tapi orang-orang dari ruangan 1 sampai 3 entah kenapa kayak bersatu gitu buat nge-hate orang-orang di ruangan 4. Awalnya gue pikir itu bukan masalah besar, karena ya udahlah ya, nggak ada sangkut pautnya juga sama gue. Sampai akhirnya setelah buat konten itu, gue disindir-sindir terus sama 2 mbak-mbak dari ruangan gue sendiri. Sebut aja nama mereka Lina dan Wati. Mereka kayaknya emang gak seneng gitu deh sama gue. Padahal gue gak ngapa-ngapain. Sampai-sampai gue dibilang caper lah, genit lah, pick me lah, dan jadi terkesan gak mau main sama mereka. Padahal cuma perkara ngonten bareng sama anak-anak di ruangan 4 itu. Terus, karena bos ruangan 4 ini tahu kalau gue udah sering disindir sama Lina dan Wati, akhirnya bos ruangan 4, sebut aja Mas Reno, ngadulah ke CEO gue. Mas Reno kayak gak suka gitu kalau gue disindir. Ya, ngebela gue gitulah. Sementara bos di ruang gue sendiri aja mah buru-buru mau peduli. Lagian, masa sesama satu perusahaan gak boleh ngonten bareng? Kan kontennya juga buat naikin perusahaan ini. Akhirnya, karena aduan Mas Reno ke CEO gue, dipanggil lah tuh si Lina dan Wati. Dan ternyata, yang gak suka tentang hal ini tuh bener-bener dari ruangan 1 sampai 3. Dalih yang dipakai untuk membuat nama gue buruk dan terkesan salah tuh karena katanya gue ngonten sama mereka tuh tanpa izin ke bos gue yang di ruangan 1 itu. Lah, kan kocak ya? Salah gue di mana anjir? Ini kan juga buat kebutuhan sosmed perusahaan. Emang selama apa sih ambil waktu buat konten? Gue jadi heran sendiri deh. Setelah dipanggil sama CEO, Lina dan Wati pasti spill deh tuh ke karyawan lain dan menggiring opini mereka untuk ikut nge-hate gue. Gak tahu deh tuh berita jelek apa aja yang mereka sebar tentang gue. Entah cepu karena ngerasa bos di ruang 4 mihak gue, atau caper lah. Ya, dilogikain aja deh. Kalau mau nge-hate tuh minimal ada alasannya gitu. Nah, ini kan gak berdasar sama sekali. Setelah Lina dan Wati dipanggil CEO, berikutnya giliran gue yang dipanggil sama HRD. Dan dia melontarkan pertanyaan yang sama kayak bos gue yang di ruangan 1 itu. Yaitu, kenapa kamu ngonten sama anak-anak ruang 4? Jir, selevel HRD nanyanya beginian. Terus ya udah dong, gue ceritain lah tuh ke HRD-nya. Bilang kalau ya emang seru aja ngonten sama mereka, buat have fun. Lagian juga itu kan buat konten resmi yang artinya untuk kepentingan perusahaan juga. Tapi ternyata HRD-nya juga nggak netral dan mihak sama persatuan kubu ruang 1 sampai 3 itu. Di sini gue ngerasa kayak salah gue apa woy? Bener-bener kecewa sejadi-jadinya. Berasa gak profesional banget. Kalau kayak gini kan, ya makin kuat lah tuh power mereka. Capek banget deh gue. Akhirnya hari-hari gue jalanin seperti biasa.
dengan banyak mengeluh dan pesimis menjalani kehidupan. Sampai gak kerasa udah seminggu setelah kejadian konyol itu. Dan timbullah masalah baru. Kali ini sebabnya karena gue dan kawan-kawan ruang 4 yang perempuan itu main sama ex-karyawan yang udah resign. Gue cuma makan siang bareng sama dia. Cuma makan siang. Dan tiba-tiba gue dipanggil lagi tuh sama bos gue yang di ruangan 1 itu. Ditanya, abis dari mana dan kenapa pergi sama dia? Ya itu kan hak gue dong. Tuh gak aneh-aneh. Sumpah gue gak ngerti lagi ini tuh lingkungannya kenapa bisa sebusuk ini. Bisa gue simpulin, kayaknya emang dia tuh gak suka gitu kalau gue pergi main sama ex-karyawan kantor gue. Padahal menurut gue itu sebetulnya masalah personal. Toh kalau bos gue atau karyawan lainnya punya masalah sama ex-karyawan, ya itu kan urusan mereka, bukan urusan gue. Personal mah personal aja. Gue capek dibawa-bawa mulu. Anehnya lagi, bos gue ini berdalih. Katanya karena gue keluar sama ex-karyawan itu, gue jadi datang telat. Padahal banyak juga yang lebih telat dari gue, anjir. Tapi mereka aman-aman aja tuh, gak dipanggil sama sekali sama dia. Kan kesannya kayak emang bos gue ini cuma nyari-nyari kesalahan gue doang. Akhirnya karena gue penasaran, gue tanya tuh, emang kenapa pak kalau saya keluar pergi makan bareng sama Kak Dini si ex-karyawan? Terus bos gue cuma diem dan malah nanya balik, kamu udah dipanggil HRD? Ya gue bingung lah di situ. Kenapa jadi bawa-bawa HRD? Emang masalahnya besar ya pak? Kalau boleh tahu, saya salah di mana? Kata gue karena heran dengan tingkah si bos gue ini. Tapi bos gue nggak jawab pertanyaan gue sama sekali. Ya udah, gue bilang aja, maaf ya pak kalau ada salah. Masih diam aja tuh si bapak. Akhirnya gue nyeletuk karena kelamaan ya pak istirahatnya. Terus malah dijawab, oh itu juga katanya. Sejak saat itu deh, masalah berubah. Jadi sering masuk telat. Gue dipanggil HRD, terus langsung kena SP. Nah, salah gue di mana? Gue nggak ngerti, sumpah nggak ngerti. Tapi curi-curi dengar, kata Pak CEO-nya pas ditanya kenapa kena SP, si Pak CEO cuma bilang, ada yang mendesak saya untuk mengeluarkan SP. Nah, kan? Berarti ada main di belakang nih kalau gini. Gila ya orang-orang. Kok bisa tega bersekongkol gini buat jatuhin gue? Kalau emang CEO gue aja udah sampai terdesak kayak gitu, berarti kan ada power yang lebih besar atau ada orang yang mempengaruhi dia untuk ngelakuin ini. Hari-hari berlalu, hubungan gue dan teman-teman kantor di ruangan 1-3 merenggang. Kendur kayak sempak yang udah gak kencang karetnya. Kerja jadi kerasa gak nyaman. Cuma sekedar datang, kerjain, balik. Bener-bener gak ada euforia buat bersosialisasi. Karena ya semuanya udah terasa anyep. Tapi gue senang sih, karena teman-teman gue di ruangan 4 masih berhubungan baik sama gue. Bahkan mereka selalu jagain gue kalau seandainya ada yang coba nyenggol-nyenggol lagi dari ruangan 1-3. Singkat cerita, gue akhirnya dicap jadi cewek yang cakep-cakep geblek. Soalnya gak tau malu, karena udah kena SP tapi masih belum resign juga. Dikatain caper dan gak tahu deh tuh apalagi yang mereka bilang tentang gue. Tapi ya at least mereka masih mengakui kalau gue cakep kan. Bilang aja kalau pada iri. Pada akhirnya gue masih stay di kantor gue yang sekarang. Tapi ya itu deh, masih bete-betean juga sama mereka. Karena namanya kerja gak boleh melibatkan emosi personal. Kalau kalian jadi gue, kalian bakal gimana nih? Kalau boleh jujur ya, kalau udah kerja dan ada masalah di kantor itu sebenarnya wajar. Cuma ya emang bikin gak nyaman sih. Ujung-ujungnya balik ke diri kita masing-masing. Sanggup gak dengan segala hal kemungkinan yang ada? Stay atau resign, itu pilihan. Tapi please banget, kalau ada hal yang dirasa bukan salah lu, tapi lu dipaksa merasa bersalah, lu harus lawan. Resign juga harus penuh pertimbangan ya. Jangan asal cabut aja ya guys. Kenalin, nama gue Arsya. Gue tinggal di daerah Jabodetabek. Ya, bisa Jakarta, bisa Bogor, bisa Depok, bisa Tangerang, bisa juga Bekasi. Ya, pokoknya Jabodetabek deh. By the way, umur gue saat ini 25 tahun. Ngemeng-ngemeng, ini gue mau cerita tentang kejadian 2 tahun lalu waktu gue masih kerja di salah satu perusahaan startup yang terbilang bukan perusahaan besar dan masih baru. Gue kerja di sana cuma selama 2 bulan aja. Kalau ditanya kenapa kerjanya cuma sebentar, nah makanya ini gue mau cerita sobat. So, gue kerja di perusahaan tersebut sekitar akhir tahun 2021.
Saat itu gue seneng banget karena dapat kerja di saat baru lulus kuliah. Karena gue juga udah sempet bingung, mesti nyari kemana lagi. Udah dicari kesana kesini, nggak dapet. Yang ada cuma dapat ngelus dada sambil mikirin masa depan. Hehe. So, waktu gue keterima kerja di sini, ya udahlah ya, sikat aja lah. Gue masih ingat waktu itu yang wawancara kerja gue cuma 1 orang, dan kedepannya orang ini akan jadi bos gue. Gak ada siapapun selain dia. Awalnya sih curiga, tapi pikiran itu gue tepis jauh-jauh dan berpikir positif aja. Mungkin emang mau berdua aja kali ya, biar lebih personal. Singkat cerita, gue dikenalin sama salah satu temen gue, sebut aja namanya Mirna. Nah, Mirna ini orangnya baik, cantik, ramah pula. Dia juga yang ngenalin gue ke teman-teman kantor lain. Oke, skip. Teman-teman kantor pada cerita sama gue, kalau banyak di antara mereka udah gak kuat kerja bareng si bos. Dan ada beberapa juga yang udah resign karena udah gak kuat sama perbuatan si bos ini. Di sini gue bukan mau ngejelekin bos ya, tapi ya ini bicara fakta aja, say. Tapi gue masih berpikir bahwa mereka mungkin kurang maksimal aja kali ya dalam bekerja. Makanya bos sampai marah sama mereka. Akhirnya setelah 1 bulan gue kerja di sana, ternyata udah ketahuan nih sifat asli si bos gue. Yang awalnya ramah, banyak senyum, jadi kebalikan 180 derajat. Manggil gue aja kayak manggil pembantu. Padahal gue jaraknya gak jauh dari dia. Udah gitu, tiap saat ada aja nyari-nyari kesalahan. Orang mah kalau mau nyari tuh nyari harta karun, biar jadi bajak laut, anjay. Gue inget, pernah disuruh rekap data sama dia. Pas udah direkap, malah dibilang salah. Padahal gue udah ikutin contoh yang dia kasih ke gue, dan berkali-kali gue nanya sama bos, "Pak, apakah rekapan ini sudah benar?" Katanya iya. Gue masih mikir kayak, oh, mungkin ini gue emang salah kali ya. Ya udah deh, gue perbaiki lagi. Pernah suatu ketika gue lagi sakit, badan gue lemes banget kayak Yupi Letoy. Kepala pusing, bawaannya pengen jedotin ke tembok. Dan besoknya hari Minggu gue ke dokter kan. Terus ternyata gue didiagnosa kena tipes. Ya, gue izin dong akhirnya sama bos buat 3 hari gak masuk dulu karena sakit, dan udah kasih surat dokter juga ke beliau. Awalnya bos ragu buat ngasih izin, tapi gue kekeh mau istirahat karena badan udah mulai drop. Ya udah, akhirnya gue diizinin nih. Baru sehari istirahat, malah ditelepon. Katanya, "Kapan kamu secepatnya bisa masuk?" Lah, kan di surat keterangannya aja udah dijelasin kalau gue gak bisa karena masih sakit. Oke, itu 1. Terus di hari kedua, bos telepon lagi. Masih dengan pertanyaan yang sama, dan akhirnya bos nanya, "Kapan sembuhnya? Sakit mulu sih." Lah, sakit mulu dari mana? Orang izin sakit aja baru sekali. Di situ gue udah males dengerin pertanyaan bos. Akhirnya gue matiin aja tuh telepon. Orang sakit masih aja diganggu kerjaan, ya gue kapan bisa sembuhnya? Oh ya, BTW, kita kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi liburnya cuma hari Minggu, guys. Pernah tuh, gue dan teman-teman berencana pergi bareng. Kita mau pergi ke puncak kan. Besoknya, bos marah-marah sama kita. Karena kemarin kita pergi ke puncak. Katanya gini, "Kalau kalian semua kecelakaan di puncak, siapa yang mau ngerjain kerjaan besok?" Shit! Ya kita kapan lagi liburan selain di hari Minggu? Libur cuma dapat 1 hari doang. Orang kalau nggak liburan juga bete lah. Buru-buru bisa izin liburan, izin sakit aja ditanyain terus. Heran banget gue. Di situ gue udah fix, ini bos emang gak beres sih kayaknya. Kalau boleh jujur ya, gue gak suka sama orang yang dikit-dikit emosi. Pernah, waktu itu, ada tukang sampah masuk ke pekarangan kantor buat ambil sampah. Nah, ada sampah jatuh dari plastik sampah yang dibawa sama tukang sampah itu kan. Dilihat lagi, itu cuman botol air mineral doang. Nanti juga diambil lagi kok sama tukangnya. Pas tukang sampahnya mau masukin sampah ke gerobaknya, si bos dateng. Sambil marah-marah gak jelas karena masih ada sampah botol yang jatuh tadi. Akhirnya dipungut deh tuh botol sama tukang sampah itu. Dari mimik mukanya tukang sampah itu sih kelihatan gedek diperlakuin arogan. Sumpah, gue ilfeel liat kelakuan si bos. Lagian, gak usah pakai emosi teriak-teriak gitu, tukangnya juga udah paham kali. Oh iya, kita masuk dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Nah, pernah nih, gue udah janjian sama pacar gue buat ngedate kan. Akhirnya, doi jemput gue dong ke kantor. Terus nih ya, pas udah jam pulang, gue seneng dong, karena doi udah jemput gue. Tapi semua itu kandas, guys. Karena bos ngelarang kita buat pulang. Katanya ada rapat. Harusnya rapat kan bisa besok, kenapa harus di jam pulang? Dan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kalau ada rapat dadakan. Kayak,
Bejir lah kata gue teh. Bejir. Ya udahlah ya, kita ikutin kemauan bos untuk rapat. Toh kita mikirnya nggak lama buat rapat aja. Ternyata emang nggak boleh kita berekspektasi sama orang lain guys. Dugaan kita salah. Rapatnya lama banget. Bayangin, rapat dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kita udah ngeluh buat pulang karena besok mesti masuk pagi lagi. Tapi bos marah dan kekeh rapat masih diadain. Padahal posisinya di situ gue udah dijemput sama doi. Gue udah gak enak hati banget deh sama dia. Pasti dia juga udah lama nunggu gue. Doi juga udah chat dan nelpon gue berkali-kali. Dan doi marah sama gue. Kenapa lama? Katanya jam 6 udah keluar. Gimana sih? Alhasil, rencana ngedate gue sama doi jadi batal gara-gara ulah si bos. Padahal kita udah lama gak ngedate selama gue kerja di situ. Gue lihat muka bos udah ketawa licik lihat keadaan kita semua yang ingin pulang. Dan setelah rapat selesai, my honey bunny sweetie strawberry masih nunggu gue. Gue minta maaf sama doi dan alhamdulillah doi memaafkan gue. Hehe. Cantik bebas bos. Ini pas gue udah memasuki bulan kedua gue kerja ya. Bos masih sering emosi yang gak karuan. Alasan sepele aja masih suka marah apalagi masalah besar. Contohnya, masalah kursi salah taruh aja, marahnya udah gak karuan. Kan kursinya tinggal digeser tanpa harus marah-marah. Terus pernah lagi nih, suatu hari gue nanya sama temen masalah laptop error. Karena gue udah ikutin tutorial di YouTube, tapi hasilnya masih nihil. Akhirnya gue bertanya sama temen gue yang lebih jago dong. Nah, temen gue ini akhirnya mau ngebantu gue. Terus tiba-tiba ada bos dateng. Dia marah-marah sama gue. Katanya gue berbuat kesalahan sampai harus nanya ke temen. Kocak lau, kocak. Di situ gue disuruh masuk ke ruangannya. Terus dia marah-marah gak jelas. Bentak-bentak dan maki-maki gue. Gue yang awalnya biasa aja jadi nangis. Jujur, awal perkataannya masih gue terima. Tapi di bagian dia maki-maki, hati kecil gue yang lemah lembut ini pun hancur. Dia gak cuma maki-maki gue, tapi keluarga gue juga. Nih, coba lu bayangin dia ngomong kayak gini. Kamu gak diajarin attitude ya sama keluargamu? Di situ gue langsung sedih, sekaligus marah. Detik itu pun juga gue menyatakan keluar tanpa surat pengunduran diri. Bagaimanapun keluarga aku tetap nomor 1. Hoho. Dia boleh hina gue, tapi enggak buat keluarga. Orang mana coba yang menerima keluarganya dihina seperti itu? Akhirnya gue langsung beberes meja dan keluar dari kantor. Oh iya, sebelum gue keluar dari kantor, bos gue bilang gini, lihat ya, abis kamu keluar dari sini, gak ada tempat kerja lain yang mau menerima kamu. Saya jamin itu. Gue udah gak peduli lagi deh sama omongan si bos. Gue tetap jalan ke pintu keluar sambil berpamitan sama teman-teman yang ikut menyaksikan kepergian gue dari kantor. Katanya mereka sedih karena kehilangan satu orang lagi. Tapi kesehatan mental gue jauh lebih penting dari itu semua. Singkat cerita, gue pulang disambut rasa kaget dari keluarga atas keputusan untuk keluar dari tempat itu. Dan akhirnya keluarga gue menerima keputusan itu. Setelah itu, gue dihadapkan dengan kesulitan ekonomi karena belum sempat dapat kerjaan lagi sehabis keluar dari tempat itu. Tapi gue tetap lamar kesana kesini kok, cuman ya emang belum rezeki aja sih kayaknya. Sampai suatu hari, akhirnya usaha gue berhasil, gue dipanggil interview kerja setelah Lebaran Idul Fitri tahun lalu. Dan gue diterima di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa. Jaraknya juga lumayan dekat sih dari rumah, cuman 30 menitan aja. 3 bulan masa training, dan di bulan keempat, gue resmi diangkat jadi karyawan tetap. Gaji gue bahkan 2-3 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Nah, dari pekerjaan inilah gue bisa mewujudkan salah satu impian gue, yaitu punya rumah di usia muda. Gue selalu menyisihkan gaji tiap bulan untuk ditabung. Dan alhamdulillah bulan Juli lalu, gue baru bisa membeli rumah. Ya, walaupun dengan cara dicicil sih. Tapi gue sangat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Saat itu gue masih terngiang omongan mantan bos gue. Tidak ada tempat kerja yang mau menerima kamu. Saya jamin itu. Kalau gue pikir-pikir lagi, emangnya dia siapa anjir? Emangnya dia Tuhan yang bisa menentukan takdir dan nasib seseorang? Kalau kalian tanya gimana nasib mantan bos gue, ya, dia dapat karmanya sendiri. Bagai peribahasa, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Terakhir gue denger sih, kabar dari temen gue yang harus di PHK sama si mantan bos gue yang waktu itu, perusahaan mereka udah kolaps, alias bangkrut. Disebabkan banyak hutang yang menumpuk. Dan mantan bos entah kemana rimbanya. Kata orang-orang yang dulu masih stay sih, si mantan bos ini udah pergi keluar kota. Ya, entahlah ya. Terlepas dari itu semua, gue banyak mengambil pelajaran.
bahwa hidup itu seperti roda berputar. Gak selamanya kita di atas ataupun di bawah. Buat kalian yang saat ini sedang di fase sulit, terus semangat ya. Buktikan pada mereka yang selalu menghina kalian. Karena nasib dan takdir itu ada di diri kalian sendiri, selagi kita ada kemauan untuk terus melangkah. Hey, kenalin, nama gue Anita. Umur gue ya, sekarang usia gue udah di akhir 20-an lah ya. Gue gak mau sebut berasa tua, hehe. Gue mau cerita tentang kejadian 4 tahun lalu, pas gue masih 20-an lah, tapi bukan 20-an awal, hehe. FYI, gue seorang supervisor di sebuah perusahaan yang gak gede-gede banget dan gak kecil-kecil banget. So, kesampingin akan hal ini karena ada hal yang bakal bikin kalian tercengang. Atau ya mungkin sebagian biasa aja sih, hehe. Oke, kita kilas balik ke 4 tahun lalu, di mana ada lamaran magang masuk ke kantor gue untuk posisi intern marketing. Nah, kebetulan ada 3 kandidat nama yang masuk dan 3-3-nya itu masih fresh graduate. 2 cowok dan 1 cewek. Sebut aja namanya Dodi, Riko, sama Agnes. Karena gue kelak yang akan jadi user mereka, gue mau gak mau harus ikut screening CV mereka semua dan overall sih oke. Out of context, ngomongin soal kepribadian mereka bertiga tuh beda banget. Kesan pertama yang gue dapat paling baik itu si Riko. Dia cukup responsif dan talkative juga anaknya. Sementara Agnes sih emang lebih banyak diemnya. Mungkin masih gugup karena kali pertama dapat wawancara serius. Dia jadi kelihatan kurang fokus dan jawabannya juga kurang memuaskan. Nah, kalau Dodi ini lebih cool. Gak banyak basa-basi dan setiap jawabannya jelas. Kelihatannya pinter sih ini anak. Cuma mungkin karena gak se-friendly Riko aja, jadi gue dapet kesan sedikit misterius nih sama anak ini. Singkat cerita, mereka diterima magang. Masing-masing anak masuk ke divisi yang beda karena ada sistem rotasi. Kebetulan 2 bulan pertama itu si Dodi sama gue. Karena posisi gue sebagai supervisor, gue jadi mentor mereka nanti. Dari portofolio dan hasil kerja selama 2 minggu, Dodi cukup bisa diandalkan nih. Hasil kerjanya melebihi ekspektasi. Bahkan bisa dibilang bagus banget untuk ukuran anak fresh graduate kayak dia. Akhirnya di minggu ketiga sampai 2 bulan, gue kasih porsi kerjaan Dodi makin lama makin ningkat levelnya. Gue sebagai mentor kadang ngebantu dia kalau lagi kebingungan. Tapi hebatnya, dia jarang banget kebingungan. Kayak dia selalu tahu harus berbuat apa. Kalaupun nggak tahu, dia langsung inisiatif solving masalahnya sendiri. Sampai suatu hari, kebetulan waktu itu kita lagi ngerjain project bareng. 2 teman kita lagi sakit beberapa hari ke belakang, dan masuknya ganti-gantian. Otomatis kerjaan jadi numpuk, dan gue kebagian nge-cover kerjaan paling banyak dong. Karena Dodi masih ada di divisi gue, akhirnya mau gak mau gue minta tolong dia buat bantu gue cover kerjaan anak-anak, sampai harus lembur beberapa hari terakhir. Sebenarnya gue juga gak tega sih minta tolong dia buat bantu kerjaan gue sampai lembur segala. Beberapa hari kita jadi orang-orang terakhir yang balik dari kantor. Dari situ kita banyak ngobrol. Akhirnya gue kenal dia lebih jauh. Kenapa dia bisa sejago ini, tinggal di mana, punya saudara berapa, ukuran sepatu, sampai nomor ID KTP-nya juga gue tahu. Di tengah obrolan mengakrabkan itu, tiba-tiba dia ngomong, "Tapi Mbak Anita tuh keren deh. Masih muda, pekerja keras, tanggung jawab, tegas, dan mandiri banget." Gue yang gak siap dengan pujian beruntut kayak gitu cuma bisa ketawa garing aja, terus bercandain. "Kenapa nih? Ada apa? Lo tiba-tiba muji gue? Mau izin cuti ya?" Kondisinya waktu itu kita masih sama-sama kerja. Kebetulan meja gue sama si Dodi ini emang sebelahan, karena biasanya kalau ada anak magang, mejanya selalu lebih dekat ke supervisor, supaya kalau ada apa-apa lebih gampang komunikasinya. Setelah gue bercandain gitu, dia cuma cengengesan aja. Curiga sebenarnya dia capek magang di sini dan mau healing lebih cepet. Tapi mungkin salah gue juga sih, karena ngasih kerjaan ke dia terus-terusan dalam jumlah banyak. Akhirnya karena gue gak enak, karena beberapa hari ini dia udah lembur buat bantuin gue bilang, "Sorry ya Dod, kerjaan lo jadi banyak gini sampai harus lembur nyari seminggu full." Dodi sempat diam dulu tuh sebentar. Ya gimana ya, siapa juga yang seneng-seneng aja kalau disuruh kerja terus. Sebenarnya, kata Dodi tiba-tiba. Dia gantung tuh kalimatnya. Gue refleks berhenti kerja dan menghadap dia. Nungguin dia mau ngomong apa. Gue takut dia minta resign deh. Resign karena gak kuat sama kerjaan yang banyak dan tertampar realita dunia kerja. Bisa mampus nanti gue dihajar kerjaan bejibun. Sebenarnya Dodi kelihatan ragu-ragu mau ngomong. Dan gue masih diem aja tuh, dengan sabar nunggu kalimat dia. Terus tiba-tiba dia ketawa dan bilang, "Sebenarnya saya lapar mbak." Sialan, bisa-bisanya gue dikerjain sama nih bocah. Akhirnya karena gue iba denger dia yang kelaparan karena belum makan,
kita putusin buat berhenti dulu kerjanya. Kita lanjut lagi besok dan pergi makan bareng. Karena Dodi lagi bawa mobil, jadi kita pergi cari tempat makan pakai mobil Dodi. Dan makan gue yang traktir sih. Di jalan kita ngobrol banyak lagi. Ternyata kita punya kesukaan musik yang sama. Hobi juga gak jauh beda. Dan dia anaknya juga suka eksplor tempat makan. Jadi ketika ditanya mau makan apa, dia punya banyak opsi yang bisa dikasih ke gue. Malam itu seru banget sih buat gue. Di usia gue yang menuju akhir 20 ini emang lagi butuh-butuhnya teman ngobrol. Kita ngobrol banyak banget soal hidup, kerjaan, dan hobi masing-masing. Berakhir dengan Dodi yang antar gue pulang ke apart. Untuk laki-laki seusia Dodi, gue bisa menilai kalau dia lumayan dewasa. Dia nggak suka buang waktu untuk hal-hal yang nggak begitu penting buat dia. Fokusnya saat ini katanya mau ngejar karir dan banyak belajar aja. Ternyata diem-diem dia juga suka nerima freelance buat nambah-nambah jajan. Setelah malam itu, gue ngerasa kita jadi makin deket. Ditambah dia juga emang passionate banget soal kerjaan, yang kebetulan juga gue kuasai. Jadi kita suka tukeran tips and trick soal kerjaan. Terus mulai saling follow di Instagram dan intens ngebahas soal musisi kesenangan kita atau sekedar sharing tempat makan yang bagus. Nah, akhirnya kita sampai di momen yang mana gue melakukan hal bodoh. Ini konyol banget sih sebenarnya. Cerobohnya tuh menurunkan harga diri, bikin malu. Ceritanya waktu itu gue lagi nggak bisa tidur. Malam-malam dini hari, mungkin sekitar jam 2-an. Lo pasti sering kan kalau lagi nggak bisa tidur tuh bolak-balik sosmed supaya ngantuk. Nah, waktu itu kebetulan gue lagi scrolling Instagram dan lihat si Dodi posting sesuatu di IG. Fotonya tuh estetik banget. Dan ini pertama kalinya gue ngeliat dia posting sesuatu setelah kita saling follow. Kayak street photography gitulah. Cuma jalanan kota pas malam, tapi cantik banget. Karena gue penasaran sama akunnya, akhirnya gue bukalah profilnya. Lo juga pasti pernah begitu kan, ngelihat postingan orang yang estetik dan rasanya kepo aja pengen lihat profil tuh orang. Nah, gue juga. Gue cek profilnya dan isinya tuh emang cantik-cantik banget. Banyak street photography dan food photography yang super estetik. Feeds-nya rapi, color paletnya beda setiap 9 postingan. Kayak, wah nih anak ternyata suka fotografi juga. Gak sadar, gue makin lama makin tertarik aja sama si Dodi. Gue scroll terus ke bawah sampai postingan dia yang paling jauh tahunnya. Waktu belum seestetik sekarang. Dan lo tahu apa? Gak sengaja ke-like postingan dia yang lagi sama cewek. Gue panik dan tap 2 kali biar gak ke-like. Tapi kayaknya gak guna deh. Pasti notifnya udah masuk ke dia. Aduh, mau ditaruh di mana muka gue? Gue harus bersikap gimana nanti kalau ketemu dia langsung? Akhirnya karena gue gak mau ambil pusing, gue taruh HP dan mutusin buat tidur. Ya semoga aja dia gak mikir gimana-gimana sih. Singkat cerita, sampai besoknya di hari Senin, gue ketemu lagi sama nih anak. Tapi ternyata dia gak ngebahas sedikit pun soal like di IG tempo hari itu. Gue gak tahu apakah dia belum cek IG atau gimana. Tapi ya ada bagusnya juga sih. Cuma entah kenapa gue ngerasa kayak ganjil aja gitu. 6 bulan berlalu, kita lewati hari-hari itu kayak biasa. Banyak ngobrol dan kadang makan bareng. Mungkin karena berasa seumuran, jadi rasanya kalau buat hangout bareng juga seru-seru aja. Apalagi tampilan gue juga kayaknya gak beda jauh sama anak-anak sekarang. Malah kalau disandingin sama si Dodi yang badannya lebih bongsor dan tinggi itu, gue jadi gak kelihatan lebih tua dari dia. Setelah perpisahan sama anak-anak magang, kantor jadi kerasa lebih sepi. Yang biasanya di sebelah gue ada temen ngobrol, sekarang mejanya kosong. Ya walaupun emang sebelumnya mereka datang juga udah kosong sih. Tapi karena kehadiran mereka sejak saat itu, gue jadi ngerasa lebih terhibur aja. Hari-hari gue kembali jadi membosankan. Kayak biasa aja gitu, gak ada bercanda-bercanda sambil bisik-bisik lagi, atau sekedar ngetawain shitpost bareng yang suka dia tunjukin ke gue. Gue sama Dodi juga sempet lost contact beberapa bulan. Walaupun gue masih bisa tahu perkembangan dia gimana di luar sana via Instagram postnya. Yang gue tahu sekarang dia udah dapat kerjaan yang WFA. Jadi kemungkinan dia untuk kemana-mana lebih gampang. Kelihatan dari snap-snap IG-nya yang selalu ada di luar ruangan dan tempat-tempat baru. Pernah gue tanya juga kabarnya waktu itu. Katanya dia udah keterima di tempat kerja yang lumayan banget penghasilannya buat dia hidup. Gak heran sih mengingat dia emang jago dan passionate di bidangnya. Kayaknya banyak tempat yang mau nerima dia. Sampai suatu hari gue dapat pitchingan project di luar kantor. Dan project ini sayang banget kalau nggak diterima sebagai freelance. Tapi gue juga nggak mungkin ngerjain sendiri. Akhirnya gue kontak si Dodi buat bantu gue ambil project ini. Dan dia mau. Gue seneng sih karena selain hasil kerjanya dia bagus dan bisa diandalkan soal pekerjaan, gue juga cukup nyaman kalau kerja bareng dia. Ngobrol juga sih. Sejak freelance pertama itu, kita jadi lebih sering ngobrol.
karena Dodi jadi teammate gue untuk project-project freelance gue berikutnya. Kadang kita brainstorming bareng di luar jam kerja, dan beberapa hasil kerja kita cukup memuaskan buat klien. Singkat cerita, akhirnya gue punya personal branding yang bagus di bidang yang udah gue geluti selama ini. Dodi juga punya wedding organizer yang sekarang lagi dia bangun bareng temennya, dan namanya lumayan dikenal luas. Selama 2 tahun gue kerja bareng Dodi, ternyata bikin gue bisa keluar dari zona nyaman gue di kantor. Gue akhirnya resign dari kantor gue dan memutuskan jadi full freelancer aja. Hubungan gue sama Dodi juga lebih casual. Kita udah lebih santai panggil nama masing-masing. Jadi beneran kerasa kayak temen aja. Sampai ada satu momen di mana gue sama Dodi harus pergi ke suatu tempat bareng untuk survei yang berkaitan sama kerjaan. Ada klien dia yang mau nikahan di pinggir pantai, dan gue sebagai partner kerjaan dia yang mengurus dekorasi mau gak mau harus ikut. Setelah survei tempat selesai, kita duduk-duduk bareng di pinggir pantai sambil ngobrol-ngobrol ringan. Terus tiba-tiba si Dodi bilang, dulu tuh gue pikir lo orang yang jutek gitu waktu pertama ketemu. Tapi ternyata enggak ya, makin kenal malah makin lucu. Dia ketawa ngeledek. Terus gue bilang, dulu juga gue ngiranya lo dingin, susah diajak ngobrol dan wibu. Sumpah, gue gak bermaksud asal jeplak kayak gitu. Tapi gak tahu kenapa, kata wibu nyelos gitu aja dari mulut. Terus dia malah ketawa dan jawab gini, ini nih maksud gue lo tuh lucu, lo easy going juga. Suka deh gue. Terus karena jawaban dia kayak gitu, gue bercandain aja. Emang susah sih orang buat gak suka sama gue. Dengan dada kepedean sambil ngebasin rambut kayak film-film India. Nah, dia jawab, bener, gak heran, cantik, pinter, mandiri, lucu, gak ada yang kurang. Terus dia jentikin jari. Oh, kurang jadi pacar gue aja. Apa nih? Apa nih maksudnya? Apakah ini kode keras atau emang nembak? Gue gak tahu, dan gue gak mau kepedean. Sempat hening dulu tuh sebentar. Jujur, gue deg-degan. Gue deg-degan sama nih bocil sialan. Akhirnya, untuk meluruskan ini, gue bilang, emang lo mau jadi pacar gue? Sedetik kemudian, setelah gue ngomong itu, gue baru sadar. Kenapa malah jadi kayak gue sih yang lagi nembak? Aduh, salah. Buru-buru gue ralat. Bukan. Maksudnya, gak bisa gue ralat. Gak tahu harus ngomong apa. Anjir, gue pengen ngubur diri di pasir aja rasanya. Gue lihat si Dodi cengar-cengir doang. Kan gue makin malu jadinya. Gue baru buka mulut dan mau ngomong sesuatu lagi ketika dia akhirnya ngomong, siapa yang gak mau sama lo, Anita? Bodoh, mereka gak mau. Dan iya, gue maulah jadi pacar lo. What? Jujur, otak gue langsung gak bisa bekerja. Kayak, ini beneran gak sih? Secara gue sama dia jaraknya beda 5 tahun, dan itu angka yang sangat lumayan. Sejak hari itu, kita resmi jadi pasangan, dan banyak hal yang ternyata seru banget kalau kita lakuin berdua. Dodi juga berhasil bikin gue nyaman. Dan gue juga gak nyangka, ternyata dalam hubungan, dia jadi orang yang sangat bisa diandalkan. Setelah 2 tahun lamanya kita jalani hubungan ini, akhirnya bulan lalu Dodi ngelamar gue, pas banget di tanggal jadian kita. Gue yang masih gak nyangka sangat terharu, dan pastinya gue terima dong. Setelah huru-hara keluarga dan lain-lain yang kita lalui bareng, kita akan melaksanakan pernikahan di bulan depan nanti. Tolong doain semoga segalanya lancar ya guys. Gue masih gak nyangka hubungan gue sama Dodi ternyata bisa sampai sejauh ini. Secara gue 5 tahun lebih tua dari dia, tapi ternyata perbedaan usia gak menghalangi kita untuk bisa menjalani hubungan yang serius. Karena bagi gue hubungan itu dibangun. Harus ada usaha dari kedua belah pihak dengan kekuatan yang sama kalau mau bareng terus. Dan gue sangat bersyukur gue ketemu sama Dodi, karena dia berhasil mengeluarkan hal-hal baik dari gue, begitupun sebaliknya. Semoga kalian suatu hari akan dipertemukan dengan orang yang tepat dan sama-sama mau berjuang untuk hubungan ya. Iya bang, emang namanya hidup ada-ada aja. Udah mulai rekaman ya? Oke. Kenalin teman-teman sekalian, panggil aja gue Hani. Gue ini aslinya dari daerah Sumatera. Udah jadi mimpi gue dari zaman Abu Nawas, buat ngerantau dan gawe di ibu kota. Apalagi sebentar lagi pindah kan ya. Jadi bisa dibilang ini kesempatan terakhir gue kerja di Jakarta. Kenapa sih gue ngebet banget kerja di Jakarta? Ya fulus lah, demi karir yang lebih baik. Karena mindset gue, kalau mau karir yang baik itu kudu di ibu kota. Gue gak langsung ke Jakarta dulu, karena gue cuma lulusan SMK. So, gue mempersiapkan ijazah S1 dulu sebelum kesana. BTW, iya gue telat kuliah. Karena dulu lulus SMK, gue kerja dulu. Dan baru kuliah di umur 23 tahun. Akhirnya,
3 bulan lalu di umur gue yang 27, gue baru berani cabut ke Jakarta. Kesana pun gue nggak sendiri, gue ditemanin pacar gue, Lian. Tapi nggak perlu ngomongin dia lah, dia cuma pemeran pendukung di cerita ini. Hehehe. Oke, balik. Baru juga beberapa hari gue di Jakarta. Gue udah mulai merasakan hal yang tidak mengenakan. Mau tahu kan lo? Dih kepo. Nih gue kasih tempe. Jadi suatu hari gue dan Lian pergi ke Ilfimirit buat nyetok keperluan hidup. Waktu itu gue pakai daster yang cukup panjang. Di dalam kami ketemu seekor manusia dengan kulit kuning langsat dan kepala dililit perban. Kelihatannya sih ini orang kayak abis kecelakaan atau operasi gitu ya. Udah gitu matanya bro melotot banget kayak mau keluar. Begitu mata kami dan orang ini bertemu, dia langsung melototin kita, bejir. Tatapannya tajam banget, nggak ngedip-ngedip pula. Serem bet, anjir. Gue dan Liam berusaha menghindar dengan pergi ke rak lain. Dia menghilang untuk beberapa saat. Tapi kita ketemu lagi tuh secara nggak sengaja. Dan ya, dia ngelakuin itu lagi. Melotot, ngeliatin. Kali ini cuma gue. Diliatin dari atas sampai bawah. Rasanya ngeri banget, woi. Kenapa sih dia ngeliatin gue sampai begitu? Ya, kalau gue boleh jawab mah, mungkin karena gue seksoy maresoy sekali. Anjay. Ini kata orang-orang ya, bukan kata gue sendiri. Tapi tolonglah, gue gak kenal nih orang. Apakah di ibu kota ngelakuin hal kayak gitu tuh wajar? Pulang dari situ, gue ngedubel ke Lian, bilang kalau gue ketakutan. Dia bilang itu cuma orang gila, dan kedepannya gak bakal kenapa-napa lah. Dengar itu, gue mulai ngerasa tenang. Walau ya masih sedikit khawatir. 3 minggu kemudian, pacar gue udah balik ke kota asal kami. So, akhirnya gue tinggal sendirian di kota orang. Dan gue udah mulai kerja tuh di salah satu PT bergedung tinggi yang gak bisa gue sebutin namanya ya. Hehehehe. Sejak pertama gue kerja di kantor ini, anak laki-laki nih banyak banget yang basa-basi genit gitu. Kayak berusaha ngerayu gue. Padahal gue udah punya pacar, woi. Ya gue paham sih, emang gue sangat menggoda. Tapi, yang bener aja, gue terganggu lah. Bahkan, ada satu orang, sebut aja Rijal. Dia nih selalu ngotot, minta nganterin gue pulang. Padahal, ke anak cewek lain mah boro-boro ngajak. Ngelirik aja kagak. Dia sampai ngaku-ngaku kalau rumahnya tuh deket sama kosan gue. Orang kosan gue aja, dia nggak tahu. Gue pernah dengar, katanya sih dia ngomong ke teman-temannya tuh kayak gini. Gue punya mimpi buat pulang bareng Hani. Iu, mimpi tuh jadi kaya kek, masuk surga kek, tinggian dikit lah. Usut punya usut, gue dapat informasi kalau si Rijal ini udah nikah dan beranak 2. Anjir lah, kok masih sempet-sempetnya ngedeketin cewek lagi? Apa dia nggak sayang sama keluarganya? Nggak habis thinking. Dan nggak cuma si Rijal ini yang jadi masalah di kantor. Justru, yang paling bikin gue kena mental, ada satu orang nih. Kita sebut aja Pak Santo. Pak Santo ini om-om senior, yang nggak cuma tua, tapi udah lama juga di sini. Jadi, gue sebagai pendatang baru yang masih muda, unyu bin uwu, harus jaga sikap lah di depan dia, biar sopan. Sesekali kami papasan di lorong kantor atau di kantin. Dan di setiap saat itu, gue selalu ngelempar senyum ke arah dia dan basa-basi sedikit supaya sopan. Pernah suatu hari, si Pak Santo ini nanya ke gue, "Kamu kembar kan ya? Kembaran kamu yang namanya Sana kan?" Gue agak terkejut. Tapi ya, mungkin dia tahu info ini dari teman-teman yang ngobrol sama gue. Jadi nggak gue pusingin dan jawab aja, "Iya Pak." Dia bales, "Yang behelan itu kan?" What the hell? Gue kaget dong. Kan gue bukan orang Jakarta nih. Teman-teman gue juga nggak ada yang tahu wujud kembaran gue. Gue pun nggak pernah cerita. Kok dia bisa tahu sih kalau kembaran gue ini behelan? Tapi gue masih berpikir positif waktu itu dan jawab ke dia, "Loh, kok tahu Pak? Kenal ya?" Dia diam sebentar. Habis itu ketawa tipis sambil jawab, "Ada deh." Agak sus ya. Tapi saat itu gue cuma lewatin aja si Pak Santo sambil kebingungan. Beberapa hari kemudian
gue papasan lagi sama Pak Santo di kantor. Dia langsung aja nyerang dengan basa-basi. Bilang, Hani girly banget ya, suka pakai rok. Kembaran kamu juga gitu. Gue mulai risih saat itu, karena dia mulai ngekepoin keluarga gue. Lah, apa urusan dia sama mereka, Jir? Padahal, selama ini gue tertutup banget loh masalah keluarga. Karena risih, gue jawab aja sambil pergi. Hehehe, iya Pak, saya suka pakai rok. Kalau kembaran saya enggak. Misi Pak. Saat itu gue pergi. Gue masih ngerasain pandangan si Pak Santo ini. Creepy banget rasanya. Ih. Di hari lainnya, gue dapat intel nih. Dari teman kantor juga. Sebut aja namanya Andini. Dia kenal salah satu orang kantor lain. Sebut aja Mas Linggar. Yang bilang kalau dia ini sebenarnya simpenan Mamah Gula. Dan mungkin pada saat Linggar cerita, Pak Santo ini denger kali ya. Besoknya, dia nawarin ke Linggar. Gar, lu mau gak sama tante ini? Kalau mau, lu kudu siap langsung beraksi malamnya. Gue udah gak bisa nih. HP udah disadap istri. What? Si Pak Santo ini kelihatannya bapak-bapak kalem ya? Ternyata dia cowok hidung belang, Jir. Setelah denger cerita ini, gue langsung bergidik geli sekujur badan. Pas inget kalau dia pernah nyebut gue girly. Gue takut karena dia merhatiin gue banget. Sampai paham cara berpakaian gue sehari-hari. Besoknya, gue ke kantor dengan baju yang lebih tertutup. Pakai celana gitu. Si Pak Santo ini langsung notice. Dia bilang, wah Hani, tumben pakai celana. Biasanya pakai rok. Gue sambil bergidik. Cepet-cepet aja kabur sambil bilang, iya Pak, lagi pengen aja. Sejak saat itu, Pak Santo berkali-kali ngekepoin gue. Dia nanya banyak banget tentang diri gue. Mulai dari di mana rumah aslinya, jumlah keluarga, beneran di sini sendiri apa enggak, pacar ada berapa, mantan, banyak banget dah. Sampai capek sendiri gue cuy. Karena tingkah Pak Santo yang gak berhenti-berhenti ngasih gue pertanyaan yang kayak gini tiap hari, gue makin risih dong. Gue mulai kasih dia jawaban-jawaban bohong. Dan gue juga sengaja judes ke dia supaya dia lose interest ke gue. Sampai suatu hari, si Pak Santo ini nanyain apa gue sering ke kantor pajak di daerah gue. Gue langsung paham akan mengarah kemana percakapan ini. Karena kembaran gue kerja di kantor pajak tuh. Gue jawab aja singkat, padat, dan jelas. Nggak pernah ke kantor pajak, Pak. Dia kaget. Nanya lagi dia, nggak pernah ke kantor pajak? Ke KPP? Gue jawablah sejudes mungkin. Nggak pernah ngurus pajak, Pak. Sejak saat itu, mungkin karena udah lelah juga ya dengan sikap gue, dia mulai ngurangin nanya-nanya gaji ke gue. Gue juga bingung, kenapa sih dia baru mundur sekarang? Padahal gue udah judesin dia dari lama banget. Pernah nih ya, dia nanya umur ke gue. Gue jawab sejujurnya sambil nge-counter nanya, ada perlu apa nanya usia saya ya Pak? Dia ngalihin pembicaraan gitu sambil jawab, enggak, ini anak saya 17 tahun. Ya terus kenapa Jir? Jakarta 497 tahun gue juga bodo amat. Feeling gue sih, dia nanya kayak gini tuh buat gali informasi. Mungkin tujuan akhirnya dia mau jual gue ke hidung belang. Ya gue gak ada bukti sih. Tapi, serem ah. Gue pernah minta si Linggar buat negur Pak Santo. Si Linggar bilang, bacotin aja langsung. Dan gue lakuin itu. Sejak saat itu, Pak Santo udah bener-bener gak ngomong ke gue. Bahkan cenderung cemberut dan menjauh dari gue. Syukurlah, gue juga gak mau ada urusan sama dia. Sebenarnya cerita gue tentang pengalaman di Jakarta masih banyak. Tapi ya segitu aja lah. Intinya sih kalian dapat pesan gue. Kita itu kalau udah jadi korban kejadian begini, harus ngelawan ya. Oke, mungkin kalian mau jaga sopan santun. Tapi kalau kalian gak ngelawan, atau minimal kasih tahu kalau itu mengganggu kalian, mereka bakal terus ngelakuin itu. Bisa juga mungkin kalau udah keterlaluan, kalian lapor pihak berwajib deh. Semoga teman-teman sekalian aman sentosa ya di luar sana. Bye-bye! Gue pernah dengar desas-desus. Muat tamu! Orang kosan gue aja kagak tahu dia. Yang kayaknya selain yang gue agak gue kok bisa sih dia tahu? Kok bisa dia tahu sih? Cepet-cepet aja gue sambul sambil bilang
Dan gue sengaja juga ngejudesin cara. Sampai suatu hari si Pak Santo ini nanyain ke gue, apa gue? Ini halaman terakhir nggak? Alhamdulillah. Terakhir. Hula, kenalin, gue Nabila. Gue adalah seorang HR di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Di sini gue mau cerita soal teman baru gue nih di kantor. Jadi, teman HR gue ini lagi cari kebutuhan rekrut karyawan baru untuk mengisi posisi staff procurement. Dan untuk kualifikasinya menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Secara garis besar nih, kerjanya nih kayak ngehubungin vendor untuk negosiasi, mengelola inventory, mengatur anggaran pembelian, dan lainnya. Nah, hire-lah kita satu kandidat yang qualified, namanya Tania. Tapi ternyata di tim HR ini ada yang mau resign nih. Jadi mau gak mau si Tania ini harus segera gantiin posisi ini. Jadi dioperlah Tania buat ke departemen gue sebagai staff HR buat nge-backup kerjaan temen yang mau resign itu. Ya gue happy jelas, artinya gue gak harus kerjain kerjaan temen gue yang resign itu kan. Oh iya, gue mau jelasin nih perawakan Tania ya. Jadi Tania ini kecil, imut, tapi raut mukanya tuh selalu kelihatan lelah dan kurang tidur gitu. Dia juga pendiam, rajin, dan kerjanya bagus. Set gitu dah. Saking pendiamnya nih, kadang kita sampai segan ngajakin dia bercanda. Beberapa kali diajak main pas pulang kerja pun, dia gak pernah mau. Diajak pulang bareng sama temen yang angkotnya sejurusan, juga gak pernah mau. Dia selalu pulang belakangan, di saat orang-orang pada pengen tenggo. Pokoknya kelihatan banget deh dia jaga jarak sama kita. Ya kita mikir, mungkin dia emang orang introvert akut kali ya. Nah ada kejadian lucu nih. Dia pernah kebawa mainan anak kecil gitu. Pas gue lihat dan gue nanya, mainan siapa itu mbak? Dia pun bilang, oh ini mainan tetangga aku yang main ke rumah kemarin mbak. Pernah juga nih Mbak Tania bawa boneka kecil gitu, yang kalau dipencet ada suara papa, mama gitu. Pas gue lihat dan spontan bilang, ih lucu. Dia langsung buru-buru masukin boneka itu ke tasnya dan bilang, aku seneng koleksi boneka kayak gini sama mainan anak-anak gitu deh mbak. Hah? Sumpah, aneh banget ya gak sih? Ya emang ada sih yang kayak gitu, jadi kolektor mainan. Mending kayak action figure gitu. Tapi ini mainan anak bayi yang gak bisa dimainin sama orang dewasa cuy. Bener-bener di luar prediksi BMKG deh tingkahnya. Hingga suatu hari, ketika kita mau dinas di luar, kita tuh naik mobil kantor plus drivernya. Tujuan gue mau ke bank, sedangkan dia mau ke kantor jam sostek. Tiba-tiba driver kantor bilang gini, Mbak Tania, kalau pulang kerja kenapa masnya nunggunya di ujung? Jauh loh itu mbak. Dia tiba-tiba pucet dan gelisah. Padahal respon gue ya biasa aja. Paling juga pacar kan pikir gue. Terus nih, ada selentingan lain yang beredar kalau Mbak Tania ini udah menikah dan punya 1 anak. Padahal di data karyawan dia menyebutkan dan tercatat kalau dia single. Karena masih menduga-duga ya kita biasa aja. Pernah nih, suatu hari Mbak Tania izin dadakan buat pulang cepet. Kita sebagai teman kantornya nanya dong apa yang terjadi. Mukanya tuh panik dan lemes soalnya. Katanya ibunya tuh jatuh sakit dan harus nemenin di ruang IGD. Dan atasan tuh nawarin buat nganter ke RS pakai supir kantor. Mbak Tania nolak dengan dalih pengen naik ojek online biar cepat sampai ke RS katanya. Atasan pun nyuruh driver untuk ngebuntutin Mbak Tania. Atasan khawatir kenapa-napa dan takutnya Mbak Tania butuh bantuan mobil. Jadi driver bisa standby dekat dengan Mbak Tania. Ternyata Mbak Tania bawa anak sama si cowok yang sering antar jemput yang dilihat driver. Pas sampai rumah sakit, driver turun dan nanya ke bagian administrasi. Ternyata itu anaknya Mbak Tania. Driver pun laporan apa yang dia lihat tadi ke atasan. Dan izin balik ke kantor lagi, soalnya mau ada tugas lain kan. Atasan gue kaget banget. Kok kenapa harus bohong ya? Kan jadi menghilangkan kepercayaan dari rekan kerja dan atasan jadinya. Di kantor gue, di setiap lowongan untuk posisi bagian operator, emang diutamakan yang belum menikah.
Tapi gak menutup kemungkinan juga untuk yang udah menikah pun bisa diterima. Sedangkan untuk posisi staf, single atau menikah bukan sebuah masalah. Asal memenuhi kriteria dan kompeten, ya pasti diterima lah. Kabar burung semakin kenceng dan Mbak Tania semakin menjauh. Sampai suatu hari Mbak Tania mau dikasih surat peringatan ketiga yang artinya auto PHK. Padahal dia baru 4 bulan kerja bareng gue. Gue shock banget. Usut punya usut nih. Ternyata supervisor bagian rekrutmen sempat nanya langsung ke Mbak Tania soal status pernikahannya, soal kebenaran identitas dan rumor yang beredar. Nah, di sanalah Mbak Tania mengakui bahwa dia sudah menikah dan punya 1 anak. Alasan dia mengaku single karena takut nggak diterima dan menurut dia ngerasa lebih gampang dapat pekerjaan kalau ngaku single. Sedangkan dia dalam posisi kepepet dan butuh banget pekerjaan ini. Nah, dari sini nih teman-teman pun jadi sering nyindir gitu pas lagi makan siang di pantry atau saat diskusi sama teman-teman. Tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu. Duh, aku mau izin nengok ortuku yang dirawat nih. Aku izin pulang cepet ya. Mbak Tania kesel dan lari ke kamar mandi. Gue ngikutin dia dan ternyata Mbak Tania nangis sampai sesegukan. Padahal perusahaan kami sebenarnya cukup fleksibel soal status. Banyak kok teman-teman kantor yang tadinya melamar dengan status single, tiba-tiba sebulan kemudian mengajukan perubahan data setelah menikah dan punya anak. Buat perusahaan, hal kayak gini tuh bukan masalah besar. Di kontrak kerja pun yang disebutkan cuma ketentuan soal tanggungan asuransi kesehatan, bukan status pernikahan. Supervisor gue sebenarnya udah pasang badan untuk Mbak Tania ini. Bagaimanapun kinerjanya bagus. Tapi bagian rekrutmen keburu kesel karena merasa dibohongi dan dikibulin sama staf HR sendiri. Mana yang tahu kejadian ini mulanya dari departemen lain pula. Jadi bakal ada isu dia kena PHK dalam waktu dekat kalau dia nggak melakukan perubahan data. Tapi supervisor kita baik banget. Dia maju buat ngebela Mbak Tania dalam kondisi ruwet ini. Dia ngusahain Mbak Tania untuk tetap bisa kerja di perusahaan asalkan Mbak Tania segera update data karyawannya. Balik lagi nih, nyari karyawan yang berkompeten. Wah, geledek dari mana? Balik lagi nih, nyari karyawan yang berkompeten dan mudah beradaptasi dengan pekerjaan. Emang susah-susah gampang di era sekarang. Toh selama ini kerjanya nggak ada yang terbengkalai, apalagi sampai di backup sama teman lain kan. Sejak kejadian ini, Mbak Tania sekarang udah happy, udah bisa diajak nongkrong, dan teman-teman kantor pun nggak mempermasalahkan kejadian kemarin. Pernah nih ada kondangan teman kantor, dia memperkenalkan suami dan anaknya yang lucu itu ke kita-kita. Tim HR paham dan jadi lebih suportif dan terbuka terhadap karyawannya untuk evaluasi. Peraturan baru terkait kualifikasi hiring ke depannya juga dituliskan dengan jelas. Diperbolehkan yang menikah asalkan sesuai dengan kualifikasinya. Konflik ini jadi titik perubahan Mbak Tania, baik dengan atasan maupun ke kami. Wah, dengan geledek. Baik dengan atasannya maupun ke kami, teman-temannya. Dia juga berhasil membuktikan diri dan terus berkembang di pekerjaannya ini. Pengalaman ini membuatnya menjadi lebih bijak, menghargai pentingnya kejujuran, dan keberanian memperbaiki diri. Mbak Tania pun dapat promosi jabatan atas kerja kerasnya setelah kejadian ini. Sampai sini akhir cerita gue. Gue pamit dulu ya. Dah. Hai, kenalin. Gue Olivia. Umur gue 24 tahun. Gue mau berbagi cerita nih tentang pengalaman hidup yang paling menampar sih buat gue. Bener-bener dari kejadian ini bikin gue belajar banyak, walaupun dengan cara yang gak enak. Gue kuliah selama 3,5 tahun di salah satu universitas swasta di Jogja. Gue lulus tahun 2022 dan kayak kebanyakan orang yang pernah tinggal di Jogja, meninggalkan kota ini tuh susah banget. Ada sesuatu yang bikin gue nyaman tinggal di sini. Kalau gue udah lulus, bakal cari kerja di sini sih. Walaupun semua orang tahu kalau UMR-nya kecil banget. Setelah lulus, gue tetap memutuskan cari kerja di Jogja. Gue kerja di perusahaan A ini nggak lama, karena lingkungan kerjanya nggak cocok di gue. Gue nggak langsung gegabah resign sih. Gue akhirnya nyoba ngelamar di perusahaan lain, masih di daerah Jogja juga. Gue ikut tuh rangkaian rekrutmen, sampai akhirnya gue ke tahap selanjutnya di perusahaan B.
gue diem-diem dan izin gak masuk ke kantor A. Bilangnya sih ada acara keluarga, padahal lagi interview. Jangan ditiru ya dek ya. Pas interview sama HRD-nya, tiba-tiba beliau ngajak temennya yang gue kira user, namanya Mas Etan. HRD-nya bilang ke Mas Etan, "Mas Etan, coba sini deh, ada kandidat oke nih." Mas Etan datang dan ikut interview gue. Orangnya sih kelihatan berwibawa dan santai gitu. Semua interview berjalan lancar sesuai harapan. Besoknya nih, gue dapat kabar kalau gue lolos. Tapi negosiasi gaji gue jadi drama. Kan di perusahaan A, gue udah digaji sesuai UMR Jogja nih. Gue nego gaji lah ke perusahaan B. Karena gue yakin skill dan pengalaman gue udah upgrade pol dah. Tapi gara-gara itu, prosesnya digantung sampai 2 minggu cuy. Setelah 2 minggu, tiba-tiba ada yang ngechat ke WhatsApp gue. "Ini gimana? Kamu jadi masuk gak?" Gue nanya, "Ini siapa?" Terus doi jawab, "Saya Etan yang interview kamu 2 minggu lalu." Gue bilang, "Oh iya mas, saya belum dikabarin dari HRD-nya." Ternyata si Mas Etan cerita, kata HRD gak follow up karena bosnya gak setuju dan gak di-ACC sama gaji yang gue minta. Terus si Mas Etan malah nawarin gue kerjaan di perusahaannya dia sendiri. Gue bingung. Terus dia jelasin kalau dia sebagai konsultan dan CEO-nya. Setelah diskusi, gue diminta buat ngisi posisi sebagai asisten manajer. Akhirnya gue setuju dengan tawarannya itu. Gue mulai kerja di perusahaan Mas Etan. Gue mulai kenal Mas Etan lebih dalam. Dia itu tipikal mas-mas gaul. Tampang dia umur 30-an, pengusaha sukses yang terkenal di ranahnya. Wah, pokoknya looks-nya orang pinter dan berwibawa gitu deh. Kayak tipe idaman gue banget dah pokoknya. Di kantor ini, karyawannya itu gak terlalu banyak. Ada juga Mas Joko, selaku partnernya Mas Etan. Selama masa probation, gue berusaha kerja sebaik mungkin. Dan akhirnya gue lolos. Karena Mas Etan dan Mas Joko suka sama cara kerja gue. Nah, dari situ gue lebih banyak komunikasi sama Mas Joko ketimbang sama Mas Etan. Karena dia udah gak ngurus teknis-teknisnya gitu. Singkat cerita, pas hari Minggu, si Mas Joko tuh ngechat gue. "Kamu diundang Mas Etan gak ke nikahannya?" Ekspresi gue, ya kaget pol lah. Ternyata selama ini Mas Etan single dan baru mau nikah. Tahu gitu gue gebet lu. Ya karena gue gak diundang, ya gue jawab ke Mas Joko, "Enggak mas, saya gak diundang." Hari-hari berikutnya gue kerja seperti biasa. Karena Mas Joko ini menurut gue banyak gak sejalannya sama gue cara kerjanya. Jadi gue suka komunikasiin ke Mas Etan. Dan akhirnya Mas Etan yang awalnya gak ngurusin teknis, dia jadi turun tangan langsung ke proyek ini. Dari situ gue lebih suka komunikasi sama Mas Etan. Karena dia selalu apresiasi hasil kerja gue. Sampai suatu saat kita ada proyek besar banget dan gue dipercaya buat join ke proyek tersebut. Tapi sayangnya gue ini emang gak bagus di kesehatan gue. Gue suka tiba-tiba vertigo yang sampai gak bisa jalan seminggu gitu. Atau bisa sakit lainnya sampai berhari-hari. Di sisi lain, Mas Etan cukup concern nih sama kesehatan gue. Sampai-sampai gue ditawarin berobat tradisional gitu. Pas berobat tradisional itu, gue ketemu sama Sita. Ternyata dia temannya Mas Etan. Semenjak itu gue sering diajak keluar bareng sama teman-temannya Mas Etan. Diajak pergi sana-sini. Tanpa Mas Etan malah, cuma sama temennya aja. Gue pikir ini sebagai salah satu pendekatan lebih jauh kali ya. Perhatian Mas Etan bikin gue campur aduk. Ada sedikit GR dan bingung sama sikapnya itu. Kayak masa iya sih bos perhatian segininya sama gue yang cuma karyawannya? Apalagi sekarang kan dia udah punya istri ya. Masa bininya gak marah sih? Gue lihat dari gayanya sih Mas Etan ini lebih kayak orang masih muda aja. Hobi nongki sana sini sama temen-temennya. Temen ceweknya banyak banget kayak santri putri. Dan mereka berteman baik gitu, suka saling traktir. Sampai suatu saat nih, bos gue aka si Mas Etan lagi bercanda nih soal kecocokan jodoh menurut teori yang dia percaya di depan tim. Dia nyeletuk, "Gue sama Olive kan cocok, mau coba jalanin dulu gak Liv?" Gue kayak diem kayak Monas anjir. Kayak woi seriusan lu bercanda ngomong gitu di depan anak-anak. Tapi gue gak ambil pusing sih. Gue anggap cuma bercandaan aja. Nah abis bercanda gitu kita kan lagi meeting. Selang berapa menit si Etan nih nyuruh anak-anak keluar dan minta ngobrol sama gue doang. Gue panik dong. Gue mikir apa kinerja gue turun ya? Apa gue bakal dipecat? Duh gue mikirnya udah enggak deh soal karir gue di sini. Tapi ternyata dari semua tebakan itu gak ada yang bener jir. Mas Etan duduk di samping gue. "Lihat mata Ojan." Mata gue maksudnya. Mas Etan ngungkapin perasaannya kalau selama ini dia suka sama gue.
Gue bener-bener terheran-heran dalam hati. Lah kan lu udah punya bini cuy. Gue di situ cuma bisa diem aja. Akhirnya kita keluar ruang meeting. Di depan laptop gue bengong terus. Kepikiran sama omongan dia tadi. Gue jadi bingung harus nyikapinnya gimana. Gue langsung evaluasi diri. Apa sikap gue ini berlebihan selama ini ke dia? Tapi menurut gue gak pernah tuh ngelewatin batas atau bersikap gak profesional ke dia. Bodoh bin stupidnya, gue ngikutin omongan setan yang bilang coba jalanin aja dulu. Goblok emang. Tapi selama ini gue juga udah terlanjur baper ke dia. Effortnya dia ke gue tuh bener-bener no kaleng-kaleng cuy. Mas Etan selalu ngajak gue makan siang bareng, dinner bareng, selalu beliin gue skincare sama makeup terbaru, beliin baju-baju buat jalan-jalan sama dia, sering ngajak gue jalan-jalan keluar kota. Bener-bener di treat like a princess dah gue. Sebelum semuanya semakin jauh, gue juga menyadari kalau ini tuh udah terlalu jauh dan gak bener. Gue sampein lah ke Mas Etan. Mas, kita gak bisa kalau gini terus. Aku mau mundur aja. Ini gak bener. One day pasti ada yang dipojokin. Apalagi kamu orang terpandang. Kamu mau reputasi kamu jelek cuman gara-gara hal ini? Tapi jawaban Mas Etan bikin gue merinding. Dia ngebantah omongan gue dan bilang, aku tetap pengen sama kamu, Liv. Gak usah denger apa kata orang lain. Kita kan yang ngejalanin. Makin kesini gue paham nih sifat Mas Etan yang asli. Dia bener-bener di depan publik tuh berwibawa dan suka ngasih ceramah ke orang-orang gitu. Apalagi kalau udah di sosmednya, bener-bener postingannya kayak paham agama banget dah. Tapi dibalik itu dia gak sebaik yang terlihat. Dia NPD atau Narcissistic Personality Disorder, alias gangguan kepribadian narsistik. Kalau dia lagi cerita sama gue nih, yang dibahas dirinya sendiri terus. Dia juga pernah bilang mau jadiin gue bini kedua. Pokoknya jauh beda sama first impression gue ke dia. Sengitnya desas-desus kasus gue nih yang deket sama Mas Etan, semua anak kantor tuh tahu. Sampai suatu hari yang gue duga akan terjadi. Istrinya ngechat gue. Istrinya bilang suruh jauhin suaminya. Dan kampretnya lagi, si Mas Etan lepas tangan. Gue bilang lah ke Mas Etan soal kejadian itu. Dia malah bales panjang lebar dan mau mengakhiri hubungan ini. Dan gue disuruh angkat kaki dari perusahaan ini tanpa ada kejelasan sedikit pun dari Mas Etan. Setelah gue selesai sama semua urusan kantor, dia ngeblok gue dari semua akun. Bajigur, kata gue teh. Bangsat, lu yang mulai, lu yang ngacak-ngacak. Abis itu gue ditendang, kan kampret nih orang. Bener-bener lo ya Tan, setan bukan Etan loh. 2 minggu full gue nangis dan gak mood ngapa-ngapain. Akhirnya gue mutusin buat angkat kaki dari Jogja. Tapi sebelum gue cabut dari Jogja, gue sempetin pamit sama si Sita, temannya Mas Etan dan teman-teman lainnya. Gue cerita apa yang terjadi dan ternyata Sita juga pernah digituin sama Mas Etan. Tapi bedanya Mas Etan ngedeketin Sita yang udah bersuami. Sita juga sempat dijauhin sama temennya Mas Etan karena mereka ngira Sita yang deketin dan ganjen ke Mas Etan duluan. Di hari itu gue sadar, pantas aja mereka udah gak pernah kumpul lagi sama Etan karena emang dia red flag jir. Juga nih ya, hubungan bisnis beberapa partner kerja rusak karena masalah personal. Ya, that's the end of the story. Sampai detik ini gue belum dapat kejelasan dari dia. Memang di dunia kerja ini banyak yang kayak gini. Tapi jangan sekali-kali lo coba-coba hal kayak gitu. Apalagi sampai terlena terlalu jauh. Ingat, karma itu ada. Gue percaya, apa yang lo tabur itu yang bakal lo tuai. Segitu dulu ya cerita dari gue pamit dulu. Bye-bye. Sungguh kisah yang meremukkan hati. Tapi jangan risau, karena masih banyak ikan di lautan ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao!